Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja Sob. Alur cerita film kali ini berjudul Pimat yang rilis tahun 2013. Menceritakan bagaimana kisah seorang insan yang saling mencintai satu sama lain. Namun yang uniknya, walau kekasihnya telah mati bahkan berubah menjadi hantu, sang pria tetap mencintainya. Mereka saling mencintai walau telah berbeda dunia. Ya, dibilang so sweet, film ini sangat so sweet sekali endingnya. Jadi bagaimana kisah di film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Na yang tengah pendarahan ketika ingin melahirkan. Di rumahnya ini tidak ada siapa-siapa cuy. Ia hanya sendirian. Suami Na, yaitu Ma, sedang pergi berperang bersama teman-temannya, yaitu Puak, Ae, Ter, dan Sin. Tapi tunggu. Supaya tidak bingung dengan sebutan namanya, karakter bernama Ma kita ubah saja dengan nama Ujang ya. Supaya tidak bingung antara Na dan juga Ma. Jadi karakter Ma kita sebut saja namanya Ujang, oke? Nah, di saat berperang, Ujang dan teman-temannya hampir putus asa karena bantuan tidak kunjung datang. Sedangkan pasukan mereka sudah banyak yang gugur dan terluka. Tinggallah mereka berlima yang bersembunyi dengan keadaan terluka akibat luka tembakan. Mereka pun berbincang-bincang membicarakan keadaan mereka yang tak mungkin selamat dari perang tersebut. Tetapi Ujang langsung teringat dengan istrinya, yaitu Na, dan juga bayi di kandungannya. Ujang pun berusaha semangat untuk bisa pulang dalam keadaan hidup bersama teman-temannya ini. Di sisi lain, Na yang sudah melahirkan anaknya selalu menunggu kepulangan suaminya, yaitu Ujang. Dia selalu memanggil nama Ujang di ujung dermaga. Hal itu pun membuat warga sekitar langsung kocar-kacir dan langsung menutup rapat-rapat pintu mereka setiap kali Na memanggil nama Ujang. Hal itu dikarenakan Na telah mati dan arwahnya masih gentayangan, sehingga warga sekitar sangat takut dengan hantu Na tersebut. Sembari berjalannya waktu, Ujang dan teman-temannya berhasil selamat dalam peperangan, meski Ujang dalam keadaan luka akibat tembakan di bagian dadanya. Mereka pun pulang ke rumah Ujang dengan menggunakan perahu. Sesampainya di rumah, Ujang langsung masuk untuk mencari istri dan anaknya. Tetapi saat dia masuk, rumah tampak begitu kosong. Tiba-tiba saja, Na yang begitu mantap ini muncul mengagetkan Ujang yang tengah mencarinya. Mereka pun langsung berpelukan melepas rindu. Di sini terlihat sekali Ujang yang begitu sayang dan cinta kepada istrinya. Kelakuan mereka pun membuat teman-teman Ujang yang menunggu di luar merasa geli melihat kelakuan mereka berdua. Setelah itu pun Ujang menemui anak mereka yang diberi nama Dang. Ujang pun memperkenalkan istrinya ini kepada teman-temannya yang membuat Puak naksir kepada Na. Puak mah gitu, nggak bisa lihat yang bening dikit. Ujang pun meminta agar teman-temannya menginap lebih lama lagi di tempat ini. Ujang lalu memberi tempat tinggal, yaitu bekas rumah makciknya yang telah meninggal di seberang sungai. Karena rumah itu bekas rumah orang yang telah meninggal, teman-teman Ujang agak sedikit takut. Tapi ya mau gimana lagi, mereka juga butuh tempat tinggal untuk istirahat. Setelah itu Ujang dan Nak pun bermanja-manja sambil berbincang-bincang. Di tengah perbincangan, Nak mengerjai Ujang dengan mengatakan ada hantu di sekitar mereka yang membuat Ujang sangat takut. Dia pun langsung mengambil jimat yang fungsinya untuk menangkal hantu. Setelah itu, Ujang pun kembali bermanja-manja lagi dengan istrinya yang mantap ini. Tak lama Nak pun pergi menidur kandang di ayunan sambil bernyanyi. Suara Nak yang menggema ke penduduk desa membuat warga sekitar merasa ketakutan mendengarnya. Nak lalu menghampiri Ujang yang sedang tertidur pulas. Dia memandangi Ujang dengan tatapan yang sedih. Pagi harinya, Sin yang terbangun duluan bermain dengan burung yang datang ke rumah itu, hingga membuat yang lainnya terbangun. Puak yang lagi santuy pun jadi marah kepada Sin karena telah mengganggu tidurnya. Di sela itu, Ujang pun datang memanggil mereka semua untuk mengajak mereka pergi ke pasar. Mereka pun pergi ke pasar dengan menggunakan perahu. Sin yang mendayu perahu melihat Nak di jendela rumah sambil menggendong anaknya. Dia pun melambaikan tangannya kepada Nak, tetapi Nak tidak merespon. Tak lama, Nak menghilang. Hal itu pun membuat Sin menjadi heran. Sesampainya di pasar yang begitu ramai, Ujang pun mencoba membeli kue. Tetapi penjual kue ini ketakutan saat melihat Ujang.
dan pergi meninggalkan dagangannya. Hal serupa pun mereka alami saat membeli ikan. Mereka seperti ketakutan ketika melihat Ujang. Mereka pun menjadi heran, kenapa pula mereka kabur? Mau beli pun tak boleh. Hingga sampailah mereka ke kedai kecil yang menjual minuman. Penjual ini lalu memberitahu Ujang kalau istrinya, yaitu Nak, adalah seorang hantu. Dia pun menyuruh Ujang menunduk dan melihat Nak di antara kakinya untuk membuktikan hal tersebut. Jadi di film ini, untuk melihat hantu, kita harus melihatnya dengan cara menunduk dan melihatnya di antara kedua kaki. Anak penjual ini pun langsung menutup mulut ibunya. Dia tidak ingin Ujang mengetahui hal tersebut. Karena jika Ujang tahu, maka arwah Nak akan mengganggu mereka. Teman-teman Ujang tidak peduli dengan hal itu. Namun, Shin merasa curiga kalau apa yang dibilang penjual itu adalah benar jika Nak sebenarnya adalah hantu. Kemudian sampailah mereka ke rumah. Teman-teman Ujang sedang santuy di tempat ini. Mereka lalu membicarakan kejadian aneh tadi. Shin mempercayai bahwa Nak adalah hantu, tetapi yang lainnya tidak percaya dan menertawakannya. Mereka tak percaya wanita secantik Nak adalah hantu. Ditambah lagi penjual minuman yang berbicara tadi sedang dalam keadaan mabuk. Sembari santuy, mereka juga sedang menunggu Ujang. Namun Ujang tak kunjung datang. Hingga mereka menyuruh Shin datang ke rumah Ujang untuk menjemputnya. Sesampainya di rumah Ujang, Shin pun memanggilnya dan masuk ke rumah Ujang. Di dalam dia melihat Nak dan bertanya, "Ujang di mana?" Tetapi Nak memandangi Shin dengan seramnya yang membuat Shin begitu ketakutan. Eits, itu hanyalah ilusi. Ternyata Shin hanya bermimpi cuy. Ia belum pergi ke rumah Nak, tapi saat dia terbangun seperti dejavu, apa yang dimimpikannya tadi menjadi kenyataan. Shin pun benar-benar pergi ke rumah Ujang untuk memanggilnya, mengulang semua yang terjadi di mimpinya. Hanya saja bedanya bukan Nak yang ia temui, tetapi keadaan rumah yang begitu kotor. Ayunan dang yang mengayun sendiri, buah yang jatuh dengan sendirinya, dan tangan Nak yang memanjang saat mengambil jeruk yang jatuh. Shin pun langsung pergi dan kembali pada teman-temannya yang tengah berjoget bersama. Shin lalu memberitahu temannya tentang kejadian yang ia alami. Tetapi temannya masih saja tidak percaya apa yang dikatakan Shin. Di pagi harinya, Ujang dan teman-temannya sedang memperbaiki rumah Ujang. Ujang meminta tolong kepada Ter untuk mengambil kapak di dalam rumahnya. Dengan malas, Ter pun masuk ke rumah Ujang. Dan dia melihat keadaan rumah Ujang yang sangat kotor dan usang. Ter pun teringat dengan perkataan Shin kemarin. Dia pun menjadi takut dan was-was ketika melihat Nak. Kemudian Ter mencoba mempraktekkan apa yang dikatakan penjual minuman. Jika ingin melihat hantu, harus melihat di antara kedua kaki dengan cara menunduk. Tapi di sini Ter salah dalam mempraktekannya dan meyakini kalau Nak bukanlah hantu. Setelah itu, Ter langsung pergi ke semak-semak untuk membuang hajatnya. Di saat proses pembuangannya, Ter melihat cincin yang berkilau di jari manis tengkorak yang telah terkubur di dalam tanah. Ter langsung ketakutan dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat dia berlari, tak sengaja dia menabrak sarang lebah yang membuat wajahnya tersengat dan lebam membengkak. Hal itu pun membuat ia susah untuk berbicara saat ingin memberitahu apa yang dia lihat tadi. Di sini Ter sudah yakin kalau Nak adalah hantu, karena melihat cincin di tengkorak tadi sama persis dengan cincin yang dipakai oleh Ujang. Cincin itu adalah cincin perkawinan Nak dan Ujang. Ter berusaha memberitahu teman-temannya, walau teman-temannya tidak mengerti apa yang dia katakan. Ter pun mencari buku dan pulpen dan menulis apa yang ingin dia bilang. Teman-temannya pun kaget saat melihat tulisan Ter. Di saat itu Ujang pun datang menghampiri mereka berempat dan melihat tulisan yang ditulis oleh Ter. Ujang pun terkejut. Teman-teman Ujang langsung bergegas pergi dan membereskan pakaian mereka. Di sini mereka pun melihat-lihat rumah Ujang untuk mengetahui ekspresi Ujang saat melihat tulisan itu. Lalu mereka melihat Ujang yang masuk ke rumahnya mendatangi Nak sambil marah mengatakan ia telah tahu semuanya. Nak sudah berpikir Ujang sudah tahu tentang ia yang sekarang. Tetapi ternyata belum cuy. Karena tulisan yang ditulis oleh Ter yang dibaca oleh Ujang tadi tertulis Nak ialah kotor. Makanya saat Ujang masuk dan sedikit marah kepada Nak, tak berapa lama mereka pun kembali romantis. Karena Ujang terjebak bersama hantu,
teman-temannya tidak sanggup meninggalkan Ujang sendirian. Nah, mereka pun pergi untuk menemui Ujang dan memberitahu tentang Nak yang sebenarnya. Saat hendak memberitahu, tiba-tiba Nak muncul. Di sini mereka menjadi sangat takut. Nak pun mengajak mereka untuk makan malam bersama. Mereka pun terpaksa mengiyakannya. Saat makan malam, Ujang menawarkan mereka menu makanan yang dibuat Nak. Di sini mereka terpaksa memakannya karena tatapan Nak kepada mereka begitu sangat seram. Makanan yang dimakan mereka juga makanan yang penuh dengan ulat. Tetapi mereka tetap memakannya demi Ujang dan karena takut kepada Nak. Setelah makan malam, Ujang membawa Dang untuk bermain bersama mereka. Setelah itu, Ujang mengajak mereka bermain game tebak gerakan. Nah, di sini cuy, saat Ter menunjuk Nak sebagai tebakan kata mati, membuat mereka tersentak telah mengatakan Nak telah mati. Mereka pun langsung buru-buru pergi meninggalkan rumah Ujang. Kemudian Ujang pun datang menyusul teman-temannya ini. Dia sangat marah dan mengusir mereka karena mengatakan Nak telah mati dan menjadi hantu. Setelah kejadian itu, Ujang dan Nak pun pergi ke sebuah tempat seperti pasar malam. Di sana, Ujang dan Nak bersenang-senang dengan menaiki beberapa wahana yang ada di sana. Di pasar malam tersebut, teman-teman Ujang ternyata telah menyusun rencana untuk menculik Ujang agar ikut pergi bersama mereka. Di wahana rumah hantu, mereka pun berhasil menculik dan membawa Ujang. Mereka juga membawa dan mempersiapkan seperti jimat sebagai penangkal hantu. Tetapi sesampainya mereka di tengah hutan, mereka berdebat dan tiba-tiba saja Ujang mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dadanya akibat bekas luka tembak dari peperangan kemarin. Melihat darah yang begitu banyak, Ter dan Sin berpikir kalau Ujanglah yang telah mati dan menjadi hantu. Karena tengkorak bercincin yang ditemui Ter kemarin adalah cincin perkawinan yang juga dipakai Ujang. Ter pun langsung melempar jimat yang telah mereka persiapkan kepada Ujang. Ujang pun langsung menjerit kesakitan. Melihat itu, mereka langsung pergi meninggalkan Ujang sendirian di dalam hutan. Dan alangkah pintarnya, mereka langsung menemui Nak ke rumahnya dan mengajak Nak pergi bersama mereka. Di perjalanan, mereka menggunakan sampan atau perahu. Tiba-tiba Ujang pun muncul dan mendatangi perahu mereka dengan masuk ke sungai tersebut hingga hampir tenggelam. Mereka pun menolong Ujang dan mempercayai ternyata Ujang bukanlah hantu, karena hantu tak akan mungkin lemas dan tenggelam. Nah, tak berapa lama, Ter pun langsung tersadar siapa hantu yang sebenarnya. Tiba-tiba Ae menjatuhkan cincin yang sama dengan cincin di tengkorak tersebut. Mereka pun menjatuhkan Ae ke sungai, mengingat perahu juga kelebihan beban hingga hampir tenggelam. Saat mereka hendak pergi, mereka kesulitan mendayu karena dayuhan juga telah dibuang untuk meringankan beban perahu. Tiba-tiba saja, Nak memberi dayuhan yang telah dibuang tadi. Ter pun tersadar bagaimana cara Nak mengambil dayuhan yang telah terbuang jauh. Ter pun langsung membungkuk dan melihat di antara dua kakinya untuk mengetahui siapa hantu sebenarnya. Dan yap, ternyata Nak adalah hantu yang sesungguhnya. Mereka pun langsung kabur dengan berenang menuju tepian sungai dan mendatangi kuil yang ada di sana untuk meminta pertolongan kepada seorang biksu. Dibuatlah garis pembatas agar hantu tidak bisa melewati garis tersebut. Tak lama, datanglah Nak yang sudah berubah penampilannya seperti hantu. Yang tadinya cantik semampai, kini berubah jadi seram. Akibat kekonyolan dari mereka, jimat-jimat penangkal hantu pun berjatuhan. Serta garis pembatas yang telah dibuat tadi menjadi rusak, hingga Nak bisa menjangkau mereka semua. Seketika lampu di sana mati sesaat, dan ketika hidup kembali, mereka semua sudah terikat. Biksu tadi pun pergi meninggalkan kuil tersebut dengan begitu santuinya, dan seperti tidak ada kejadian apa-apa. Setelah itu, Nak pun menghampiri mereka. Mereka berusaha kabur. Tak lama, Ai pun datang dan menceritakan kalau dia bukanlah hantu. Cincin yang dia pegang sebelumnya ternyata ia dapat dari tengkorak Nak. Hal itu dia lakukan karena dia memerlukan uang untuk berjudi dan berharap dengan menjual cincin tersebut bisa mendapatkan banyak uang. Saat bercerita, mereka langsung teringat Nak yang masih berada di sana. Mereka pun berusaha pergi dari kuil tersebut. Tetapi Nak sudah menutup rapat-rapat pintu dan jendela sehingga mereka tak bisa keluar dari sana. Di sini Nak sangat marah, tetapi disinilah semua hal-hal terungkap.
Nah, sebenarnya Ujang sedari awal pulang dari pasar memang sudah mengetahui istrinya yaitu Nak adalah hantu. Tetapi Ujang pura-pura tidak mengetahuinya, karena di lain sisi dia sangat mencintai istrinya itu. Walau kini istrinya telah mati dan berubah jadi hantu. Nah, suasana pun cukup menegangkan dan mengharukan di antara percakapan Ujang dan Nak. Nak ingin terus bersama Ujang, walau hakikatnya seorang hantu tak bisa hidup bersama orang yang masih hidup. Begitu juga dengan Ujang. Dia tidak peduli walau Nak telah menjadi hantu. Dia tidak peduli dengan status Nak yang sekarang. Dia hanya ingin hidup dengan Nak, menjalin kehidupan mereka bersama kembali. Teman-teman Ujang sangat terharu dengan momen ini. Mereka pun tidak takut lagi dengan Nak. Dengan adegan yang sangat mengharukan tadi, akhirnya mereka pun kembali ke rumah Ujang. Di sini teman-teman Ujang sangat mengerti sekarang. Cinta Ujang sangat luar biasa kepada istrinya itu. Sementara itu penduduk desa pun akhirnya bisa menerima Nak dan hidup berdampingan dengan sosok hantu. Ya, walaupun ada beberapa yang menentang dan takut dengan Nak. Dengan kemampuan Nak yang telah menjadi hantu, dia pun telah banyak membantu para penduduk desa, seperti memperbaiki genteng dan hal lainnya. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Nah, itulah alur cerita dari film Pimak yang berasal dari Jepang, maksudnya dari Thailand. Jika kalian ada request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ahai!